Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dicintai Allah, alhamdulillah di pagi yang penuh barokah, di pagi yang penuh dengan malaikat, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi, man shalla subha bil jamaati arba'ina yauman kutibat lahu bara'atani. Barang siapa yang sholat subuh istiqomah 40 hari berjamaah non-stop, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat dua hal, yaitu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Orang tersebut dinyatakan bukan munafik dan bukan ahli neraka. Tapi harus istiqomah 40 hari berturut-turut. Tidak boleh putus kecuali udzur. Ya, udzurnya semua udzur salat berjamaah. Ya. Kalau kita bisa melakukan itu, berarti kita telah pantas menyandang gelar mukmin sejati dan insyaallah ahlul jannah. Ya. Maka kita perlu sama-sama untuk mengukur diri kita dengan cara ini, Pak. Apakah iman saya sudah bagus ataukah belum? Coba kita cek sholat subuh. Ya. Kalau saat panggilan adzan subuh belum sedikit pun menyentuh ya hati kita sehingga kita terbangun, ya berarti iman kita masih sangat buruk. Barakallahu fikum. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan untuk membahas dan mempelajari sejarah manusia paling baik, manusia paling agung, panutan kita, imam kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk apa kita perlu mengkaji kehidupan beliau? Karena besok saat kita meninggal dunia, pertanyaan kubur itu kan tiga. Ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyyuka, siapa nabimu. Lalu kemudian yang ketiga adalah wa madinuka, apa agamamu. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan bukan terkait teori yang bisa kita jawab nabinya orang Islam adalah Muhammad, bukan. Nabimu. Siapa yang selama ini kamu tahu tentang nabimu itu seperti apa dia, terus kemudian siapa dia sebenarnya. Disitulah nanti kita melihat orang-orang mukmin yang kenal dengan Rasulullah menjawab dengan sangat lancar. Tapi bagi yang tidak kenal Rasulullah, maka disitulah akan menjadi hari yang sangat berat. Ya pokoknya saya tahunya dulu Muhammad gitu aja. Ya siapa Muhammad? Ya pokoknya ada orang namanya Muhammad. Iya, itu siapa? Ya, makanya nanti ada Pak orang di dalam kubur itu, orang-orang munafik ketika ditanya mereka yang jawabnya AO aja Pak. Bingung mau jawab apa. Karena mereka selama di dunia gak pernah sedikit pun pengen mempelajari tentang Allah, tentang Rasul dan tentang agama Islam. Ya, maka dia hanya menjawab ha begitu dalam hadisnya. Apa? Tanyain apa tadi? Ya. Nabimu siapa? Nabi. Saya kayaknya pernah dulu ingat waktu di dunia orang-orang sering nyebut nabi itu apa, begitulah begitu ya. Dan di waktu itu manusia karena tidak memiliki ya kekuatan fisik yang memadai, hanya ruh yang bisa bertahan ya di alam barzah. Disitulah nanti yang bisa menjawab hanya orang-orang yang punya iman saja. Nah disinilah maka alasan pertama kita perlu ngaji sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad, karena kita semuanya pengen apa? Kita pengen suatu saat kalau kita meninggal ditanya tentang Rasul, jawaban kita lancar. Seperti itu. Yang kedua, karena kita juga pengen ya, kenapa kita perlu belajar sirah nabawiyah? Kita pengen tahu agama Islam itu bentuknya kayak apa, Pak. Sirah nabawiyah itu adalah ajaran Islam versi hidup. Jadi bentuknya cerita. Nah nanti kita bisa menghubungkan Islam zaman kita ini udah bener kayak Nabi belum sih? Ya, soalnya kan kita lihat umat Islam hari ini hidupnya itu bener-bener ngambil Islam sepotong-sepotong. Ada yang kesana kemari dakwah terus, ada Pak ya?
Pokoknya dakwah terus. Bahkan saya ada teman itu, masya Allah, dia pokoknya setiap pekan 1 hari, setiap bulan 3 hari, setiap tahun berusaha sebisa mungkin untuk ya nanti 1 bulan, nah seumur hidup menyempatkan 3 bulan. Pokoknya setiap hari berdakwah terus. Sepertinya nggak ada bagian dari ajaran Islam yang lain, Pak, kecuali dakwah. Nah itu kita nanti cek, betulkah Islam seperti itu? Kan lewat sirah nabawiyah, kehidupan Rasulullah dalam menjalankan agama Islam. Ada juga yang barangkali politik, Pak. Islam politik terus. Benarkah Nabi politik terus? Sampai seperti nggak ada amal yang lain kecuali politik. Ya. Ada juga yang jihad fisabilillah. Benarkah Nabi Muhammad perang terus? Nggak pernahkah Nabi Muhammad itu berdamai? Ya kadangkala juga kita melihat ada yang lembut terus. Umat Islam ini ada yang lembut mulu, pokoknya toleran terus, Pak, diapa-apain diem. Apakah seperti itu juga benar? Nanti kita ceknya di sirah nabawiyah. Karena kita kan pengen Islam kita ini benar, begitu ya. Nah insya Allah ini akan membantu kita untuk memberi gambaran ini loh agama Islam yang benar, ya seperti itu. Yang selanjutnya, kenapa kita perlu ngaji sirah nabawiyah? Karena sirah nabawiyah itu adalah perjuangan dari nol sampai sukses menyelamatkan manusia dan membawanya ke jalan yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala pilihkan di tempat yang paling ekstrim dengan kondisi peradaban yang paling rusak, supaya nanti di tempat lain bisa dijadikan sebagai ya contoh dan juga sebagai acuan. Kalau di sono bisa, harusnya di sini juga bisa, di mana-mana bisa. Ini sirah nabawiyah adalah perjuangan yang diwarnai dengan merahnya darah, ya, yang diiringi dengan lelah tapi berbuah, begitu ya. Lalu kemudian kenapa kita perlu mengaji sirah nabawiyah? Untuk membantah musuh-musuh Islam yang seringkali menarasikan Islam versi hitam, Islam yang beracun. Nah, mereka nggak pernah lihat sirah nabawiyah. Mereka belum pernah melihat Abu Bakar, Umar bin Khattab sama Tolhah berlomba-lomba nolongin wanita Yahudi yang matanya buta, nggak bisa ngelihat, tapi masih hidup, tiap hari butuh makan. Nah itu kalau nggak baca sirah nabawiyah nggak bakal tahu itu, ya seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya kita ingin melihat keindahan Islam. Itu nanti ada di sirah nabawiyah. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita perlu belajar sirah nabawiyah? Ya, untuk apa kita mempelajari ya sejarah hidup Nabi Muhammad SAW? Tujuan lainnya adalah agar kita semuanya ya semakin mantap mengikuti Rasulullah. Makanya sebenarnya ada beberapa perangkat nanti yang kita perlukan. Yang pertama sirah nabawiyah, mempelajari sejarah hidupnya. Lalu kita lanjutkan Syama'il Muhammadiyah, yaitu pribadi Rasulullah, Pak, ciri fisiknya seperti apa, ya, begitu juga perilaku-perilakunya seperti apa, sehingga nanti kalau ada yang ngaku mimpi ketemu Nabi begitu bisa langsung kita lacak ini bener apa enggak. Soalnya di Indonesia ini kalau kita ngaku ketemu Nabi begitu bakal cepet tenar kayaknya, begitu ya. Seperti itu. Saya kalau di malam mimpi ketemu Rasul begitu dan lain-lain. Nah, kata Ibnu Abbas, kalau ada yang mengatakan seperti itu, cek. Coba suruh jelasin kayak gimana Rasulullah. Rasul jidatnya hitam, Pak. Salah. Kamu ngaji di mana itu? Rasul jidatnya kayak hitam, Pak. Kata Ibnu Umar, saya itu sholat di belakang Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Enggak ada yang jidatnya hitam. Jadi kalau ada yang mimpi ketemu Umar bin Khattab, wah beliau ternyata jidatnya hitam. Salah. Bawah matanya hitam betul, bekas air mata. Jadi tolong ini nanti kita bisa melacak orang yang mimpi ketemu Nabi. Kamu sehafal apa sama ilmu Muhammadiyah? Apakah kamu betul-betul hafal ciri fisik Rasul yang tertuang di dalam ya hadis-hadis sama ilmu Muhammadiyah? Kalau iya, saya percaya yang kamu lihat benar-benar Rasul. Kalau enggak, itu hanya ngaku-ngaku Rasul. Setan enggak bisa nyamar jadi Nabi. Tapi kita kan nggak pernah lihat Nabi, Pak. Kalau sahabat udah pernah lihat, ya, maka kita hanya bisa melalui apa? Melalui ya sama ilmu Muhammadiyah atau pribadi Rasulullah, keindahan fisik dan keindahan akhlak beliau. Seperti itu. Dan Nabi Muhammad itu aslinya ganteng, tapi lebih menang
apa? Lebih menang wibawanya, Pak. Jadi orang ketemu Nabi itu lebih segan ke arah wibawa ketimbang melihat ketampanan. Kalau Nabi Yusuf, maka orang lebih melihat ketampanan ketimbang kewibawaan. Lain ya. Jadi kadangkala orang itu kalau barangkali cuman modal ganteng saja, mungkin barangkali orang banyak yang kagum. Tapi belum tentu orang segan. Bahkan banyak Pak orang-orang di Korea itu, artis-artis yang top dunia itu Pak, mereka dibully sedunia juga. Padahal tampangnya bukan main. Ya, secara tampang keren, tapi nggak punya wibawa. Lain ya. Kalau Nabi Muhammad itu kata para ulama, wibawanya yang lebih kuat. Sehingga siapapun yang di dekat Rasulullah itu bawaannya udah terpengaruh oleh wibawa beliau, sehingga kadangkala tidak sempat melihat ketampanannya. Ya, saking wibawanya luar biasa. Nah, kemudian yang selanjutnya, untuk apa kita ini mengkaji sirah nabawiyah? Karena kita pengen tahu masa kejayaan Islam. Kita ini sebagai umat Islam seringkali kayaknya nggak sadar pernah punya sejarah emas yang ditulis dengan penuh kebanggaan oleh para sejarawan dan tertuang dalam kitab-kitab sejarah kita. Mulai dari zaman sirah nabawiyah, nanti Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Utsmaniyah, itu semuanya penuh dengan cerita-cerita yang pantas dicatat dengan tinta emas. Makanya suatu ketika Muhammad bin Imarah, salah seorang pemikir dari Mesir, pernah ditanya di stasiun TV begitu sama orang sekuler, Pak. Ya, Muhammad Imarah, kamu nih selama ini ngajak orang kembali ke Islam, apa kamu pengen ngajak kita mundur ke belakang? Muhammad Imarah menyampaikan, mundur kemana maksud Anda? Apakah mundur 800 tahun lalu ketika Muhammad Al-Fatih menggempur dan meruntuhkan Konstantinopel? Atau mundur 400 tahun sebelumnya ketika pasukannya Salahuddin berhasil menumpas pasukan-pasukan salib? Ataukah mundur 200 tahun sebelumnya ketika tentaranya Alip Arslan berhasil membendung Barat saat 100 tahun sebelumnya ketika terjadi penemuan-penemuan besar di Bani Abbasiyah dan menjadi pusat peradaban dunia? Atau mundur kapan? Tolong jelasin ke saya. Kok kamu kayaknya kalau saya ngomong Islam kayaknya kita diajak mundur. Mundur kemana? Islam makin mundur maksudnya makin ke belakang. Agama Islam ini sejarahnya penuh emas. Nah, yang seperti itu maksudnya kita semuanya perlu tahu dan mengerti, sehingga nanti kita bisa mengambil pelajaran dari sirah nabawiyah. Jadi ceritanya bukan cuman mempelajari sejarah, tapi belajar dari sejarah, begitu ya. Lebih daripada sekedar belajar, ya. Tapi kita mempelajari dan belajar sekaligus dari sejarah yang pernah dicetak oleh umat Islam sebelum kita. Sehingga di zaman kita pun, ya kalau bisa kan Islam ini diserahkan kepada kita sama Allah di zaman kita. Ya, kalau di zaman sahabat Islam jadinya seperti itu. Nah, ketika diserahkan di zaman kita, jadi apa Islam ini? Ya, seperti itu. Nah, ini kita juga harus membaca di sirah nabawiyah. Sebenarnya, ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, orang Indonesia ini sebenarnya sudah beberapa berabad-abad lah mungkin ya, membaca sirah nabawiyah. Cuma sayangnya mungkin gak ngerti dan gak paham. Contohnya adalah membaca kitab Barzanji, baca kitab Maulid Diba, Simtud Duror, ya, atau yang lain. Itu sebenarnya isinya sirah nabawiyah. Tapi orang kan gak membaca artinya apa ya, lebih ke membaca teksnya. Dikira itu ya isinya doa, atau dikira isinya mungkin mantra, atau dikira mungkin isinya adalah syair begitu. Padahal itu isinya adalah sirah nabawiyah. Cuman sayangnya sirah nabawiyah versi kurang, karena hanya menceritakan kehebatan Rasul, Pak. Kehebatan Muhammad, bukan Rasulnya, Pak. Jadi ceritanya hanya sampai kelahiran Rasulullah dan sampai Nabi Muhammad nanti mendapatkan wahyu. Jadi setelah dapat wahyu ngapain nggak ada ceritanya. Nah, jadi kalau kita ulik misalkan Simtud Duror atau Maulid Diba atau mungkin barangkali Maulid Barzanji, itu nanti kita hanya akan dapat cerita kelahiran Rasul yang menghebohkan jagat raya.
Itu doang. Jadi yang dibahas sisi Rasulnya, Pak. Sisi Muhammadnya, manusianya yang dihebat-hebatkan berdasarkan hadis-hadis yang lemah dan palsu tentunya, begitu ya. Karena Rasul hebat itu gara-gara dapat risalah, jadi Rasul. Sebelum jadi Rasul ya manusia beliau. Manusia seperti layaknya kita, begitu ya. Tapi setelah beliau jadi Rasul, disitulah mukjizat datang. Disitulah ya wahyu itu menuntun dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya umat Islam Indonesia ini udah akrab sama sirah nabawiyah sejak zaman Wali Songo dulu. Tapi sayang sejarah versi kurang dan itu pun nggak dipahami maknanya. Ya, sehingga paling ya yang dipahami hanya sekedar itu tadi ya, kelahiran Rasulullah itu yang akan menjadi intinya sebagai pusat ya perhatian seluruh manusia. Tapi dapat wahyunya nggak dapat pembahasan. Apalagi perang-perangnya Rasul tambah nggak dapat. Perjuangannya Rasul nggak dapat, apalagi Rasul ketombak pipinya dalam perang Uhud nggak masuk, Pak. Cerita itu nggak bakalan ada, ya. Nah disinilah maka mungkin bersama-sama kita akan membahas tentang sirah nabawiyah ini. Tujuannya adalah untuk ya menguatkan iman kita kepada Rasulullah. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman ro'ani wa amanabi." Wa tuba thumma tuba liman lam yaroni wa amanabi. Sungguh beruntung orang yang sempat melihat aku lalu beriman. Tapi lebih beruntung lagi dan beruntung lagi orang yang belum pernah melihat aku tapi tetap beriman. Itu lebih beruntung lagi. Jadi kita ini yang belum pernah melihat Rasul, kita bisa beriman pada beliau, itu luar biasa. Ya, itu hal yang sangat luar biasa. Nah, maka mungkin dengan kita membaca sejarah hidup beliau, insya Allah nanti kita ini akan kagum sama beliau, kita akan rindu sama beliau, kita pengen banget ketemu beliau, dan kita mungkin akan terbawa suasana haru, tawa, tangis bersama beliau, begitu ya. Dan alhamdulillah para ulama kita dulu sejak abad kedua itu sudah gercep nulis buku-buku sirah, Pak. Jadi data-data Rasulullah belum sempat hilang, udah kecatat. Ya, kalau mungkin di kalangan para sahabat sebenarnya ada banyak, tapi bentuknya tutur, cerita, belum berupa tulisan. Ya, jadi di kalangan sahabat Rasulullah mereka udah terbiasa menceritakan. Dulu waktu di Mekah, waktu di Mekah. Waktu di Madinah. Lalu kemudian muncullah di perkiraan abad yang ketiga ada yang namanya Muhammad ibnu Ishaq. Muhammad ibnu Ishaq ini kemudian mencatat dan menulisnya, Pak. Sehingga muncullah tulisannya bernama Sirah Ibnu Ishaq yang menceritakan apa? Menceritakan perjalanan hidup Rasulullah dari sejak beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Ya, beliau mengambil dari berbagai macam sumber ya yang ada dan tersedia pada waktu itu, apalagi beliau ini kan bergurunya kepada sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik pembantunya Nabi. Jadi datanya komplit, sekomplit-komplitnya. Begitu ya. Sehingga alhamdulillah kitab Sirah Nabawiyah sudah selesai ditulis di abad yang kedua saat para sahabat masih hidup. Saksi-saksi hidupnya masih ada. Lalu kemudian dilanjutkan setelah Ibnu Ishaq, barulah para ulama ada yang mulai meringkas, ada yang mulai menambahkan, ada yang mulai mensistematiskan sampai akhirnya seperti hari ini. Dan insya Allah kitab yang akan kita pakai ini judulnya Khulasah Nuril Yakin. Sebenarnya ini judul aslinya Nurul Yakin, Pak, tapi agak tebelan dikit. Ditulis oleh ulama Mesir namanya Muhammad Khudori. Bek, ada kata-kata beknya, Pak. Jadi orang Mesir perkiraan ya, yang masih keturunan dinasti Mamluk itu belakangnya ada kata-kata bek. Ya, ada kata-kata backnya begitu. Ya sama kalau mungkin misalkan di Jawa kalau masih punya Trah, Majapahit atau mungkin barangkali ya Keraton Solo atau apa, pasti nama belakangnya ada tambahan seperti itu. Ya, ibaratnya keturunannya ini ya, apa namanya, murid-muridnya Pangeran Diponegoro saja itu masih punya nama seperti Kiai Mojo. Itu semua anak cucunya belakangnya pasti ada mojo-mojonya begitu ya. Nah begitu juga ini beliau adalah keturunan Bek, ya keturunan Bek termasuk marga yang sangat terkenal, ya yang merupakan ya berarti punya darah
ya campuran antara Turki, campuran antara Romawi dan juga campuran Mesir asli. Sehingga namanya masih ada backnya belakangnya, Muhammad Khudori Bek. Ya. Dan beliau ini adalah seorang ulama yang multidisiplin, ahli banyak sekali. Kalau kita mencari ilmu usul fikih, ya beliaulah penulisnya. Kalau kita mencari ilmu tarikh tasrik, sejarah perjalanan syariat, Pak, mulai dari zaman Rasul sampai zaman sekarang, mulai dari dulu satu Rasul sekarang jadi 4 madhab, itu kayak gimana ceritanya begitu ya. Itu juga beliau ahlinya. Ya, tarikh tasrik seperti itu. Mungkin kapan-kapan kita sedikit membahas supaya nanti kita nggak puyeng, kok sekarang banyak pendapat Ustaz. Nah, itu perlu kita pelajari sejarah perjalanan syariat Islam. Kalau ini kan sejarah Rasulullah dulu. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa Muhammad Khudori Bek ini juga menulis banyak sekali artikel-artikel, tulisan-tulisan baik dalam ilmu hadis maupun yang lain. Sehingga beliau ini memang sangat ahli. Termasuk tulisannya yang berjudul ya Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Nah, buku ini akhirnya kemudian diringkes sama orang Indonesia yang bernama Umar Abdul Jabbar. Beliau kemudian menulis Khulasoh, yang artinya ringkasan. Khulasoh Nuril Yakin, ringkasan kitab Nurul Yakin. Ini versi resumnya, Pak. Dan beliau sudah sistematiskan untuk belajar. Jadi kita kalau membaca Sirah Nabawiyah Nurul Yakin ini, nanti kayak pelajaran. Bagian awal ada judul, lalu bawahnya pembahasan, bawahnya pertanyaan. Nah, besok saya akan begitu juga. Setelah kajian saya tanyain begitu. Ya. Nanti kira-kira selama tadi mendengarkan itu masuk enggak? Seperti itu ya. Kira-kira benar-benar diterima ataukah tidak? Seperti itu. Nah, ini nanti, tapi jangan khawatir Pak, enggak ada nilainya kok ya. Jenengan kalau jawab berhasil dan bagus, insya Allah ini pertanda bahwa kita akan mendapatkan kemudahan untuk mendekat kepada Rasulullah, begitu ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi buku tersebut dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia, dimanapun ya, mau jenengan ngaji ke Lirboyo, mau ngaji ke Tebu Ireng, mau kemanapun, pokoknya pesantren Indonesia, insya Allah semuanya pakai buku ini, ya. Makanya ini ya, bismillah kita hitung ya, seperti mondok. Mudah-mudahan dari sinilah kita nanti akan bisa mendapatkan pengetahuan. Sebenarnya kalau seandainya saya mau menceritakan ya 1 jam aja Sirah Nabawiyah itu udah kelar, Pak. Sudah kelar. Tapi tentu ya, sesuatu yang kita dengarkan secara beruntun dan banyak nama, banyak tahun dan lain sebagainya, mungkin barangkali tidak berkesan. Tidak berkesan. Ya. Tapi kalau mungkin kita pelajari ya hari-harinya Nabi Muhammad sampai beliau wafat, disitulah kita akan serasa hidup bersama beliau. Hari ini berada di mana, hari ini sedang apa, hari ini perasaannya seperti apa, insya Allah kita akan ikut secara emosional dalam membaca Sirah Nabawiyah. Kalau sekarang, mungkin zaman sudah modern, sekarang sudah mulai banyak ya para ahli, mungkin barangkali informatika dan juga desain grafis, sekarang sudah mulai memasukkan Sirah Nabawiyah di metaverse, begitu ya. Jadi kalau yang pengen ngelihat versi kayak hidup begitu Pak, nanti di Mekah, Ka'bah sebelah mana zaman dulu, lalu rumah Nabi Muhammad sebelah mana, Abdul Muthalib sebelah mana, tempat Nabi dikepung di sebelah mana, perang Uhud seperti apa, bukit Uhud sebelah mana, Nabi Muhammad di Madinah rumahnya seperti apa. Sekarang udah mulai divisualkan ya di metaverse begitu. Makanya kalau mungkin kita ada kesempatan ya, sekali lagi, kalau memang itu bisa menambah iman, silakan dicoba. Kata orang-orang ya, saya nggak tahu ini promosi apa beneran ya. Wah, berkesan luar biasa begitu ya. Saya nggak tahu Pak. Ini soalnya Indonesia kan banyak tukang review yang kalau komentar begitu terus begitu ya. Nah, tapi kita kan nggak tahu persis, setiap manusia tentu berbeda-beda. Ada kadang yang lebih tersentuh, manusia punya cara untuk beriman yang berbeda-beda. Nah, disinilah maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya kita memutuskan untuk mengkaji Sirah Nabawiyah dengan kitab yang paling sederhana saja,
yaitu Khulasah Nuril Yakin. Nanti insya Allah akan saya genapi data-data yang mungkin barangkali kurang atau cerita-cerita yang terlewatkan, mungkin nanti saya carikan di referensi yang lain. Mudah-mudahan dengan seperti itu nanti kita semakin kagum pada Rasulullah, semakin takdim sama Rasul, dan kalau ngikuti sunnah Rasul itu rasanya keren gitu loh Pak. Bukan ibaratnya gini lah ya, kita perhatikan kalau di kampung-kampung itu orang sepak bola kelasnya kampung aja ya, itu kadangkala gayanya gaya Ronaldo Pak, ya, karena ngerasa keren gitu kata dia begitu ya. Padahal itu ya gawangnya terbuat dari bambu, nendangnya nggak sengaja, giliran gol begitu langsung CR27 begitu ya. Lah itulah manusia ya, seperti itu. Nah kita harusnya ketika ngikuti sunnah Rasulullah itu merasa lebih keren ketimbang itu semua, karena kita telah mengikuti manusia yang terbaik dari semua manusia yang pernah hidup di dunia, ya, seperti itu. Maka di sini mungkin akan menjadi pembukanya, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih jauh lagi menyelami Sirah Nabawiyah sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang mungkin akan menginspirasi hidup kita biar nanti lebih baik. Apalagi kalau ngomongin keluarga, subhanallah. Ya, keluarga Nabi Muhammad adalah merupakan ya teladan bagi semua keluarga yang ada. Begitu. Barakallahu fikum. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kisah tentang Sirah Nabawiyah ini tidak bisa kita bahas langsung tiba-tiba Nabi Muhammad lahir begitu ya. Karena kalau kita bahas Nabi Muhammad langsung lahir, nanti kita nggak tahu ceritanya Nabi Muhammad perjuangannya seberat apa. Kita nggak akan tahu juga Nabi Muhammad itu aslinya dari mana. Maka disinilah mau nggak mau kita harus membahas lebih jauh lagi. Sebenarnya kalau mau komplit ya sejak zaman Nabi Adam Pak, itu sampai nanti zaman Rasulullah. Itu beliau sebenarnya siapa? Nanti akan ketahuan. Karena kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus ya 124.000 nabi, ya, dan 313 rasul, dan aku yang terakhir, yang rasul yang ke-313. Berarti sebelumnya udah ada banyak cerita. Nah disinilah mungkin kita perlu untuk mendalami sedikit yang paling dekat ceritanya dengan Nabi Muhammad SAW. Kita awali dengan membahas kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW, nenek moyangnya beliau yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut keluarga yang Allah berkahi di bumi ini ada 4. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih dari seluruh umat manusia, bapak umat manusia ada 4. Yang pertama Adam, ya, lalu kemudian tibalah zamannya Nabi Nuh, semua ditenggelamkan oleh Allah karena musyrik, ya, sampai akhirnya manusia yang kedua menjadi bapak manusia yang kedua adalah Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh lah akhirnya generasi kita Pak. Manusia yang ada sekarang ini bukan lagi keturunan Adam, tapi sudah keturunan dari Nabi Nuh. Ya maksudnya kalau kita lihat siapa ya nenek moyangnya, kita dari Nabi Nuh. Kemudian yang ketiga, dari rahimnya Nuh ini kemudian lahirlah Ibrahim. Ya, yang nanti anak-anaknya banyak yang menjadi nabi. Kemudian dari keluarga Imran nanti akan lahir Nabi Isa alaihis salam. Jadi semua nabi-nabi yang ada di bumi ini berasal kalau enggak dari Adam, kemungkinan dari Nuh, kemungkinan dari Nabi Ibrahim, atau kemungkinan dari Imran, keluarga Imran. Ya, seperti itu. Dari 4 keluarga inilah nanti kita bisa melihat ya berbagai macam kisahnya dituangkan semuanya di dalam Al-Qur'an. Nah, di kesempatan kali ini yang kita bahas adalah kisahnya Nabi Ibrahim dulu. Karena Nabi Ibrahim ini adalah merupakan ya nenek moyangnya Nabi Muhammad. Seperti itu. Supaya nanti kita bisa tahu sejarah komplitnya seperti apa dan kenapa bisa sampai di Arab, bagaimana ceritanya, itu semuanya akan ya kita bahas sedikit demi sedikit. Jamaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Irak, di kota yang bernama Ur, atau ya orang sekarang nyebut namanya Mosul. Di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam
dilahirkan oleh ibunya. Sebelum dilahirkan telah berkuasa seorang raja yang sangat-sangat kejam, diktator dan minta disembah. Namanya adalah Namrud. Ya, Raja Namrud ini adalah raja Babilonia. Pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum dilahirkan, maka dia sempat bermimpi, mimpi bahwa kerajaannya akan dibakar oleh seorang laki-laki. Akhirnya pada waktu itu Namrud bertanya kepada para penyihir yang ada di sekitarnya. Ingat, Babilonia ini kehidupannya penuh dengan sihir. Ya, makanya di zaman Nabi Sulaiman, kenapa Allah ngasih mukjizat itu untuk ngalahkan sihir begitu ya. Karena memang yang paling dipuja-puja masyarakat pada waktu itu adalah sihir. Zaman Nabi Musa sihir masih kuat. Makanya Nabi Musa pun diberikan oleh Allah kekuatan melawan sihir. Seperti itu ya. Nah, di sini akhirnya ibunya Nabi Ibrahim ketika mendengar berita bahwa Namrud mengeluarkan putusan, entah itu PP nomor berapa, tahun berapa ya, waktu itu keluar keputusan setiap bayi laki-laki yang lahir malam itu, pokoknya tahun itu harus dibunuh semuanya. Karena dia takut kalau singgasananya terguncang, dia jatuh. Jadi memang dari dulu raja itu takut kalau sampai kekuasaannya diambil, kecuali raja-raja yang baik, tentu ya. Nanti ada dalam sejarah Islam banyak raja-raja yang memilih untuk mundur aja, silahkan ambil aja. Tapi rata-rata raja itu adalah egois, pengen berkuasa terus menerus. Bahkan di Cina itu ada seorang raja itu Pak, dia udah punya apa saja, dia takut mati Pak. Dia nggak takut sama lawan politik, nggak takut sama siapapun, tapi takut mati. Akhirnya dia minta kepada seluruh dokter yang ada di negerinya, buatkan ramuan yang bisa bikin nggak mati pokoknya. Yang nggak bisa bikin saya matiin. Wah, repot ya. Akhirnya pada waktu itu betul semuanya ngajukan begitu, saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa. Ya udah berarti kamu dibunuh Pak. Sampai akhirnya dia maksain. Mana dokter yang paling hebat di sini? Oh di sono ada Pak. Orangnya udah kabur dikejar Pak. Suruh buatin ramuan hidup abadi. Akhirnya pada waktu itulah kemudian karena dia takut daripada saya mati, mending saya mati ini orang begitu ya. Akhirnya dia membuat ramuan yang isinya racun, sehingga akhirnya rajanya pada waktu itu benar Pak, dianterin hidup abadi Pak ya. Tapi di alam sono nggak bisa balik begitu. Jadi banyak raja itu punya profil takut yang namanya kematian. Makanya dari dulu itu selalu ada isu, ada ini keabadian. Bahkan di dalam kisah Dzulqarnain, kenapa Dzulqarnain berjalan ke timur sampai ke barat itu Pak, sampai matahari terbit sampai matahari tenggelam, itu juga dalam rangka mencari satu hal. Kata Ibnul Athir dalam kitabnya Al-Kamil fit Tarikh, dalam rangka mencari air kehidupan, air abadi. Ya, air abadi. Kalau mungkin di Eropa ada mitos aqua de vida, begitu ya. Jadi itu mata air keabadian, siapa yang minum gak bakal mati, begitulah ya. Akhirnya setelah itu Dzulqarnain ke timur, ke barat menunjukkan gak ada mata air seperti itu, gak ada. Saya sudah pergi ke timur sampai wilayah habis, ke barat sampai wilayah habis, gak ada mata air semacam itu. Seperti itu, karena Dzulqarnain ini termasuk raja yang muslim, begitu ya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu beliau dalam kandungan dibawa lari oleh ibunya sampai akhirnya lahirlah di sebuah perkampungan. Dari sana akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dididik, kemudian dibesarkan. Setelah mulai usia balik, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada bapaknya, Azar, seorang pembuat patung, pengrajin patung. Nanya, Pak, itu patung apa Pak? Kok telinganya gede? Masduk Pak. Ya, ini apa namanya, Tuhannya orang Persia. Seperti itu. Karena sekali lagi Babilonia sama Persia ini asimilasi budaya juga, termasuk agama. Nah, pada waktu itu dia nanya, Pak, itu patung apa sih Pak? Telinganya gede banget tuh. Itu Dewa Mazda. Ya, itu dewa yang paling cerdas, makanya telinganya gede begitu. Makhluk apa Pak kayak begitu ya? Akhirnya udah kamu gak usah banyak ngomong. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim dibawalah kepada pendetanya mereka untuk tolong anak saya diajarin ini, mulai nanya aneh-aneh.
mulai mempersoalkan ini Tuhan bentuknya kok kayak gini Pak, dan lain-lain. Akhirnya diajarin, kamu kenapa kamu kok ngomong seperti itu? Anak-anak yang lain aja pada nurut kok, disuruh nyembah. Kenapa kamu gak mau begitu? Ya gak mau lah Pak, saya masa disuruh nyembah ya tanah liat, apalagi buatan bapak saya lagi begitu ya. Saya gak mau. Ya, ini anak ini berbahaya ini Pak. Kayak dia bilang kepada Azhar, Pak tolong anaknya dikondisikan. Anak Anda berbahaya karena sudah mulai menyangkal Tuhan kita. Ya, akhirnya pada waktu itu Nabi Ibrahim tumbuh setiap hari. Beliau ini sering kali memainkan ya, kata Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, bapaknya kalau membuat patung pas lagi nggak ada di rumah Pak, itu patung kadang dinaikin ya, kadang kala diinjek-injek ya, setiap kali nggak ada ayahnya itu yang dilakukan. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menginjak usia yang sudah mulai ya mungkin remaja, sudah balik ya. Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu beliau kemudian ya setelah menanyakan dan dialog dengan ayahnya tentang siapa Tuhan, lalu dijawab bahwa Tuhan itu ya ini bentuknya, udah nggak usah banyak nanya, semua orang percaya, kamu doang yang enggak. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ya beliau pergi ya, kemudian beliau memohon, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi ya, jujur aku nggak puas dengan jawaban orang-orang sekitar kenapa mereka nyembah patung, maka aku pasrahkan ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Pokoknya aku akan menyembah engkau saja, aku nggak tahu engkau siapa, pokoknya yang menciptakan langit dan bumi itu saja ya, aku nggak mau nyembah patung. Dan ini adalah merupakan idealisme Pak. Kita kalau harus nyembahlah yang lebih kuat. Nggak punya idealisme ini ya, kalau harus menyembah, sembahlah yang lebih kuat. Dan nanti kita akan paham hanya Allah yang pantas disembah. Insya Allah kalau kita ngajinya makin dalam, kita akan tahu nggak ada yang pantas kita takuti kecuali hanya Allah, nggak ada yang pantas kita puja-puja kecuali hanya Allah. Jadi ngaji kita harus sampai level jadi takut Allah Pak. Makanya kata Ibnu Mas'ud, innamal ilmu al-khosyah ya, ilmu itu intinya takut kepada Allah. Jadi kalau ngajimu belum bikin kamu gemeter mendengar nama Allah, belum sukses ngajimu. Walaupun kelihatannya gini-gini Pak kalau ngaji, tapi kalau disebut nama Allah sedikit pun juga nggak geter, belum paham itu Pak. Ya, harusnya gini-gini aja Pak ya. Jangan gini-gini. Belum paham. Kalau sudah paham beneran, maka nanti kita akan benar-benar mendengar nama Allah Subhanahu wa taala langsung ada rasa takutnya. Itu al-ilmu al-khosyah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Itu inti daripada ilmu. Kalau diperes pokoknya ngaji puluhan tahun, ngaji ratusan tahun, apa hasilnya? Takut pada Allah gitu aja ya. Kalau belum takut Allah masih bodoh kamu, masih bodoh ya. Oh tapi saya udah bisa apa saja, tapi kamu belum takut sama yang nyiptain kamu, belum pinter. Sampai seperti itu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mendapatkan kebuntuan dialog dengan siapapun, nggak ada satupun logika yang berhasil nembus logikanya Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim kemudian mohon kepada pencipta langit dan bumi, nggak tahu siapa namanya, yang jelas aku akan menyembahmu. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mulai tumbuh dewasa. Beliau pada waktu itu mencoba beberapa kali ya melakukan ya ibaratnya aksi-aksi untuk ya menunjukkan protesnya terhadap masyarakat yang menyembah patung dan memuja patung. Akhirnya pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu masih di Irak beliau tentunya, di Mosul itu, kemudian beliau ketika masyarakat sedang mengadakan ritual di tengah hutan, beliau sengaja tidak ikut. Pada waktu itu diajak, ayo Ibrahim ikutan, itu orang-orang pada ke tengah hutan, kamu kok nggak pernah ikut, absen mulu, begitu ya. Enggak, ini saya lagi sakit katanya, begitu ya. Padahal Nabi Ibrahim di situ ini ya Pak ya, hanya tauriah. Sebenarnya sakit hati maksudnya Pak, bukan sakit fisik ya. Saya lagi sakit begitu ya. Oh ya udah deh kalau sakit. Ya. Ternyata maksudnya sakit hati. Makanya nanti dalam hadis syafaat ketika umatnya Nabi Ibrahim datang, wahai Ibrahim, tolonglah kami, mintakan kepada Allah supaya kami diselamatkan di hari kiamat ini. Maka Nabi Ibrahim jawab, jangan minta saya. Ya, saya soalnya dulu beberapa kali bohong sama Allah. Begitu ya. Saya bohong, saya nggak enak kalau mau minta
karena saya pernah berbuat kekeliruan semacam itu. Walaupun nggak salah ya, ini bilang sakit ya beneran memang sakit hati. Akhirnya pada waktu itu Nabi Ibrahim sengaja tidak ikut karena beliau ini ingin begitu. Ya. Jadi beliau tadi ketika dalam pencariannya mencari Tuhan tadi, beliau itu nggak tahu siapa Allah begitu ya. Beliau yang pasti hanya berpikir bahwa pencipta langit bumi lah yang pantas disembah. Beliau awalnya melihat bintang, beliau berpikir apa itu Tuhan ya. Ternyata bintang itu kadang ya muncul, kadang hilang, kadang ditungguin nggak datang juga. Ya. Akhirnya beliau berpikir kalau Tuhan begini modelnya ya jagat raya kacau, Pak. Ya. Tuhan tidur aja jagat raya bisa rusak. Begitu apalagi hilang begitu ya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim melihat bulan. Mungkin ini Tuhanku. Ya. Tapi ternyata bulan juga kalau matahari datang bulannya nggak ada. Lalu kemudian apa mungkin matahari Tuhanku? Karena matahari ini lebih besar daripada apapun juga. Ternyata ketika sore tiba matahari pun hilang. Yang malam yang ngurusin bumi siapa? Ya, mataharinya hilang soalnya. Akhirnya pada waktu itulah Nabi Ibrahim memutuskan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Belum tahu namanya. Belum kenal namanya. Kalau namanya adalah Allah belum tahu. Ya, karena di masyarakat kenalnya Tuhan itu kalau nggak Namrud ya Mazda itu tadi. Seperti itu. Lalu kemudian yang selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian melakukan aksinya ketika diajak untuk ritual di tengah hutan tidak mau. Ternyata beliau pada waktu itu menghancurkan tempat peribadatan yang berisi patung-patung besar. Disisakan yang paling gede sambil dikalungin kapak. Pada waktu itulah diceritakan dalam surat Al-Anbiya, ketika masyarakat pulang dari ritual mereka, melihat tempat ibadah mereka sudah hancur lebur, ya. Pada waktu itu mereka kemudian berusaha untuk mencari tahu siapa yang melakukannya. Man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang berani memperlakukan Tuhan-Tuhan kita jadi seperti ini? Ya. Lalu kemudian ada orang yang tiba-tiba ngomong, ya yang masih tinggal di sini kan tinggal Ibrahim doang. Ya pasti dialah, nggak mungkin yang lain. Akhirnya kemudian ya Nabi Ibrahim dipanggil, lalu kemudian sama kiainya ditanya, betul kamu yang ngerusak patung ini? Maka Nabi Ibrahim menjawab, kok nanya saya? Ya tanya aja sama yang paling gede itu yang bawa kampaknya begitu. Jangan kira ya, kamu jangan berpikir saya orang bodoh ya. Patung nggak bisa jalan bang, nggak bisa gerak, apalagi bisa megang kapak segala, nggak bisa begitu. Lah kenapa kamu sembah? Kenapa kamu sembah? Kalau dia jelas-jelas nggak bisa ngomong, nggak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Akhirnya pada waktu itu ini anak udah mulai macam-macam ini. Akhirnya kemudian dilaporkanlah Pak ke Raja Namrud. Ya, pada waktu itu Raja Namrud karena merasa bahwa kekuasaannya sudah sangat-sangat kuat, tidak mungkin tergoyahkan, santai ngadepin Ibrahim dia Pak. Panggil sini nih bocah, biar saya urus. Ya, dikisahkan di surat Al-Baqarah. Pada waktu itu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil. Ya, wahai Ibrahim, ya, betul kamu yang ngerusak? Saya enggak tahu Pak, tanya aja yang paling gede begitu. Tetap jawabannya sama Pak. Lalu kemudian yang selanjutnya Nabi Ibrahim kemudian ditanya, gini, kamu emang nyembah siapa? Kok kamu kok kayaknya nggak seneng banget lihat orang lihat nyembah patung dan nyembah saya begitu. Kamu nyembah siapa? Saya menyembah Tuhan semesta alam. Tuhanmu kayak apa? Tuhanku bisa menghidupkan, bisa matikan. Ah itu mah gampang. Dia manggil Pak 2 budak Pak. Yang satu ditusuk. Nah ini satu saya kasih hidup, saya satu kasih mati. Ya, bukan begitu maksud saya ya. Maksud saya itu ada orang mati hidupin begitu loh ya. Tapi kayaknya Namrud ini nggak paham ini Pak. Akhirnya kemudian yang selanjutnya Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan gini Pak, kayaknya anda ini kok nggak paham maksud saya menghidupkan mematikan. Tuhanku itu nerbitin matahari dari timur, nenggelamkan di barat. Coba balik Pak. Udah. Kalau ya anda bisa melakukan, berarti anda Tuhan. Pada waktu itulah tiba-tiba ya langsung Pak ya Namrud ini langsung tiba-tiba ngeblank Pak pikirannya. Nggak bisa jawab, mau pakai logika apa-apa juga nggak bakalan bisa. Dan dia juga yakin dirinya manusia, cuma pengen disembah aja. Karena manusia ini kadangkala memang punya nafsu dan kebahagiaan
yaitu ketika dirinya disembah-sembah, diikutin banyak orang, ibaratnya semua keinginannya dituruti, itu ada yang seperti itu. Ya, akhirnya pada waktu itu fabuhital ladzi kafar. Namrud, para menteri dan semua penonton terdiam, Pak, waktu itu. Hening. Nunggu Namrud mau ngomong apa. Ketika nggak bisa jawab. Terakhir, ini pokoknya ini orang sesat, tangkap akhirnya. Lalu kemudian Namrud memerintahkan seluruh ya prajurit untuk mencari kayu bakar, buat di alun-alun kayu terbesar, dikumpulin dari berbagai macam tempat. Ya, ada yang menyebutkan dikumpulkan 40 hari. Ya, kayu tersebut kemudian tertumpuk sangat besar, lalu kemudian dibakar. Pada saat itulah Ibrahim kemudian mau dibakar di tengah-tengahnya. Pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menyampaikan, nggak usah kalian lempar, nggak usah apa, saya yang datang ke tengah, saya akan ke sana sendiri, jangan khawatir, ya, nggak usah ditali-tali segala, ya, dibakar nggak apa-apa. Dan Nabi Ibrahim kemudian selama dibakar tersebut, beliau membaca hasbiyallahu ya wa ni'mal wakil atau hasbunallah. Ya, ini kalau kita ngadepin sesuatu udah nggak sanggup, tolong banyak-banyakin hasbunallah. Ini udah nggak bisa, Pak. Ya, kita mau pakai teori fisika ya nggak berhasil ini, Pak. Ya, hanya bisa menggunakan ya iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan izin Allah, beliau pada waktu itu ketika api mulai menyala, awalnya kecil. Di situ seluruh makhluk di bumi, Pak, hewan-hewan semuanya pada ngambil air berusaha untuk memadamkan. Kecuali satu hewan, yaitu cicak. Ya, walaupun dia nggak berarti, ternyata dia kelakuannya aneh. Malah justru meniup api tersebut. Sehingga makanya di dalam hadis disebutkan nanti di rumahnya Nabi Muhammad itu ada galah. Ya, bahasa Jawanya ada genternya, Pak. Aisyah pernah ditanya, wahai Aisyah ini apaan begitu? Ini buat ini kalau ada ya cicak di rumah, termasuk tokek. Nah, tokek itu juga cicak, Pak, tapi yang jumbo ya, begitu. Itu maka beliau kata Aisyah, kalau ada cicak langsung kami bunuh. Karena dia yang dulu ketika Nabi Ibrahim dihukum dan disiksa di dalam api, semua hewan itu datang membawa pertolongan kecuali cicak. Ya. Seperti, ya Ustaz, tapi kan yang salah cuma satu, kenapa yang dihukum sampai sekarang begitu ya? Oh, nanti kita akan melihat. Jadi keburukan cicak itu laten, Pak. Nggak bisa kita hukumi, ya cuma satu doang begitu ya. Semua cicak begitu ntar. Ya, nggak ada yang enggak. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian setelah dibakar beliau, ya, kemudian beliau merasakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuni ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu menjadi tempat yang menyejukkan dan menenteramkan bagi Ibrahim. Disitulah maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, aku belum pernah merasakan udara sesejuk dan sesegar di dalam api tersebut. Bahkan di luar api itu masih kalah sejuk sama di dalam api. Tidak ada tempat yang lebih nyaman kecuali saat dibakar, kata beliau. Wah, ini ya, makanya kita semuanya kalau menghadapi suatu masalah yang sulit atau apa, kalau kita sudah berhasil melewatinya akan menjadi cerita yang sangat indah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, karena sepertinya perlawanan terhadap beliau ini tidak berhenti-henti, akhirnya beliau memilih pindah hijrah ke Syam. Ketika sampai di Syam, ya, di wilayah Haron, Damaskus, maka pada waktu itu beliau di sana berprofesi sebagai peternak kambing. Beliau beternak kambing sampai kata Ibnul Jauzi, jumlah kambingnya Ibrahim itu adalah senegara, Pak. Satu negara itu punyanya dia. Pokoknya kalau kita pergi ke Syam zaman itu, ya, karena beliau mengembangkan dan merawatnya dengan sangat luar biasa dan umur beliau juga panjang, akhirnya seperti itu. Lalu kemudian berlanjut sampai akhirnya semua kambingnya mati. Terjadi paceklik di tanah Kan'an atau di Syam. Syam ini tanah Kan'an, anaknya Nabi Nuh dulu tinggalnya di sono. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mencari tempat yang ada sumber kehidupannya yang lebih layak. Sampailah di Mesir. Ketika sampai di Mesir, pada waktu itu beliau mendengar kabar Raja Mesir adalah raja yang punya kelainan.
Dia sukanya, senengnya istri orang. Kalau belum jadi istri orang nggak seneng dia, Pak. Ya, akhirnya pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke Mesir dan tibalah saatnya berjumpa dengan raja tersebut. Karena Siti Sarah istri beliau itu adalah wanita yang sangat cantik luar biasa, Nabi Ibrahim takut nanti ini kalau sampai sono direbut sama si raja. Raja maunya pokoknya istri orang. Seperti itu. Akhirnya pada waktu itu Nabi Ibrahim bilang kepada Sarah, nanti pokoknya kalau kamu ditanya, jawab aja kamu saudari saya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ngajarin lagi, maksudnya saudari karena Allah. Begitu Pak ya. Saudari di jalan Allah, saudari se-Islam, begitu ya. Kamu pokoknya jawab seperti itu. Kalau kamu jawab, kamu istri saya, kamu bakalan diangkut sama dia. Akhirnya pada waktu itu Nabi Ibrahim kemudian setelah sampai di depan Raja Mesir, kemudian ditanya, itu siapa? Cantik banget begitu. Saudari saya, Tuan. Ya. Akhirnya masih curiga. Yang bener aja, masa saudari seperti ini nggak mirip-mirip ini ya. Akhirnya pada waktu itu raja tersebut nekat ambil begitu ya. Pas pada waktu itu mau ngambil, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan semua tangan yang ada di sono itu pada gatal-gatal dan keluar bisul-bisul, Pak. Dan akhirnya tidak ada satupun yang bisa menyentuh Sarah. Dari situlah akhirnya kemudian raja Mesir tersebut ya, salah satu Fir'aunnya, tapi bukan Fir'aun yang Ramses tentunya ya. Kemudian dia karena merasa bersalah kepada Sarah dan juga dia menganggap Sarah ini adalah wanita yang solihah, terbukti para ya prajuritnya aja nggak ada yang bisa menyentuh, bahkan mereka semuanya justru sakit-sakitan setelah itu gara-gara mau bertindak jahat. Akhirnya dia kemudian menitipkanlah putrinya, tolong putri saya ini kamu ajak kemana aja, buat kamu jadi pembantumu, ya, kamu ajarin dia biar hebat kayak kamu, ya, jadi perempuan yang suci seperti kamu. Seperti itu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam setelah itu hiduplah di Mesir bersama Sarah dan Hajar. Tapi Hajar waktu itu berstatus sebagai pembantunya Sarah. Setelah menikah beberapa lama ternyata ya Sarah ini tidak kunjung memiliki keturunan. Akhirnya Sarah ya beliau kemudian ini ngomong begitu, wahai Ibrahim, kalau engkau mau menikah lagi sebenarnya enggak apa-apa sih. Bagi saya, orang saya nggak bisa ngasih keturunan. Zaman itu mungkin Mbak ya, manusia poligami itu masih jadi sesuatu yang biasa banget dan normal-normal saja. Ya, karena belum ada serangan film Korea dan lain-lain ya. Jenengan ini hidup ketika manusia ini udah kenal egois tingkat tinggi, perempuan udah kenal drama Korea, nggak bakal bisa poligami Pak, susah ya. Seperti itu. Nanti kalau Korea membuat tren poligami, baru perempuan-perempuan seluruh dunia minta poligami itu ntar. Tunggu aja nggak percaya. Orang hidup manusia itu ngikutin tren mulu, begitu ya. Nah kalau zaman itu biasa banget. Akhirnya pada waktu itu muncullah ya kata-kata dari Sarah, begini aja Ibrahim, kamu kalau mau nikah aja sama Hajar. Dia kan juga anak raja. Ya, tapi saya membuat syarat. Nanti kalau seandainya kamu nikah, jangan sampai lebih sayang dia ketimbang saya. Begitu ya, syaratnya gitu aja. Akhirnya pada waktu itu menikah dan qadarullah langsung punya anak. Ketika punya anak, Nabi Ibrahim kelihatan mulai perhatian ke Hajarnya agak lebih besar. Pada waktu itulah maka kemudian untuk Siti Sarah ini mulai sering cemberut. Ditanya mulai enggak jawab. Ya, Nabi Ibrahim kerasa, waduh ini ya istri tua ngamuk ini kayaknya begitu ya. Akhirnya beliau kemudian diberi wahyu oleh Allah, ajak anakmu dan juga ibunya pergilah ke tempat di mana dulu di situ ada rumahku yang pertama, Baitullah. Akhirnya diajaklah pindah ke Arab. Lalu di sanalah kemudian ya Nabi Ibrahim menempatkan Siti Hajar beserta Nabi Ismail yang masih bayi, begitu ya. Siti artinya Sayyidati Pak, tapi pakai logatnya orang Mesir. Jadi nama Siti itu sebenarnya Sayyidati. Itu kalau yang mungkin di sana ya, di luar negeri ya Mrs begitu ya. Atau mungkin kalau ya mungkin barangkali di negeri-negeri lain disebut sebagai tuan putri. Begitu ya. Jadi Siti itu bukan nama pasaran sebenarnya Pak. Itu nama kerajaan begitu ya, untuk nama-nama orang-orang populer saja. Enggak semua orang boleh dipanggil Siti.
Itu di Mesir. Ya, tapi kalau di Indonesia kayaknya Siti banyak banget begitu ya. Ya itu mungkin kena budaya kita aja, Pak. Siti itu Sayyidati, Pak. Kalau laki-laki itu Sidi, Sayyidi. Begitu ya. Nah, disinilah maka mungkin ada perbedaan budaya. Lalu kemudian akhirnya Nabi Ibrahim mengikhlaskan segala-galanya. Beliau memerintahkan Hajar bersama putranya tinggal di Arab. Dan inilah nanti awal mula ya bahwa Nabi Muhammad SAW dari keturunan Nabi Ismail. Berarti kalau kita mengurut, oh berarti Nabi Muhammad itu bukan orang Arab aslinya. Ya memang begitu, aslinya orang Irak, Nabi Ibrahim. Nikah sama campuran darah Mesir. Lalu kemudian lahir Ismail, Ismail nikah sama orang Arab. Lah kemudian barulah nanti lahir dari keturunannya itu Quraisy dan keluarga Bani Hashim, termasuk nanti keluarga Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ini barangkali yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan sedikit membuka ya wawasan kita. Jadi cerita Nabi Ibrahim itu memanjang nanti sampai ke zamannya Nabi Muhammad ya. Dengan itu nanti kita bisa paham kapan juga bangsa Arab mulai sesat. Karena kan bangsa Arab awalnya dititipin Nabi Ismail juga lurus, semuanya bertauhid. Lalu kemudian kapan beloknya? Insya Allah nanti kita bahas di kesempatan yang akan datang. Arab sebelum Islam atau yang kita kenal dengan nama Arab jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian. Barakallahu fikum wa syakara lakum. Kalau ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Hayakumullah. Alhamdulillah bahwa kalian sudah mendengarkan preambulnya ya. Jadi mulai dari kisah Nabi Ibrahim yang mana sudah disebutkan bahwasanya sebagai bapak-bapaknya manusia Adam, Nuh, Ibrahim dan Imran. Dan akhirnya kita sudah mulai tahu bahwasanya dari sinilah kita nanti akan berulang untuk lebih mencintai Rasul dan meneladaninya. Tentu saja banyak sekali tadi disampaikan oleh beliau, walaupun ini belum terlalu masuk ke dalam masih awal, tapi barangkali beberapa ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Istri, siapa lagi mungkin di sini? Insyaallah. Ini Pak Istri. Boleh, silakan Pak Yabla atau Pak Istri dulu. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Nabi Ibrahim tadi, pada saat awal ini kan Nabi Ibrahim ini belum tahu siapa Tuhannya. Ya, membawa Tuhan saya adalah penciptaan dan ini. Betul. Kemudian bintang, sampai bintang bulan, kemudian bulan, kemudian bintang, matahari, bulan. Yang ingin saya tanyakan kapan pertama kali Nabi Ibrahim ini mendapat wahyu? Oh iya. Karena tadi kan belum sempat dijelaskan apa? Oh iya. Allah juga mungkin belum mengilhamkan kepada Ibrahim bahwa aku itu Allah, aku itu Tuhanmu. Apakah mendapat wahyu pertama ketika masuk ke dalam api? Karena di situ kan Ibrahim sudah mengucap hasbi Allah. Berarti kan dia sudah tahu bahwa Tuhannya Allah. Betul. Barakallahu fikum. Oh ya, barakallahu fikum. Baik, jadi setiap nabi ya mereka itu mengenal Allah Subhanahu wa taala tentu lewat Jibril. Jadi artinya kita kenal Allahnya lewat nabi, nabi kenal Allahnya lewat Jibril, ya. Jadi manusia itu sebenarnya sudah punya program default di dalam pikirannya, Pak. Ada yang namanya Tuhan, itu pasti ada. Dalam pikirannya itu begitu, karena dia pasti akan menemukan jalan buntu kenapa saya ada. Mau nggak mau dia akan punya pikiran karena ada Tuhan. Nah, cuman Tuhan itu siapa? Itu nggak bisa melalui penelitian, nggak bisa melalui perkiraan. Itu hanya bisa didapatkan melalui utusan. Ya, makanya manusia pertama kenal Allah karena langsung diciptakan oleh Allah. Seperti itu ya, yaitu Nabi Adam. Setelah itu Nabi Adam memperkenalkan kepada anak-anaknya. Sampai akhirnya manusia mulai nggak peduli, sesat, lalu Allah kirim Rasul.
Lalu sesat, Allah kirim Rasul lagi. Manusia lupa Tuhannya, diingetin lagi. Lupa Tuhan, diingetin lagi. Lupa Tuhan, diingetin lagi. Dan seterusnya. Ya, ketika manusia sudah melupakan Tuhannya, Allah kirim lagi. Ya, Rasuluna tatro, kami kirimkan Rasul kami berturut-turut. Ya. Wa min ummatin khala illa fiha nadhir, ya. Tidak ada satupun umat yang berlalu kecuali sudah pernah ada Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut tauhid. Kami telah mengutus pada setiap kaum pasti ada satu Rasul untuk memperkenalkan Tuhan. Tuhan siapa yang ada dalam pikirannya, yang selama ini dia pikirkan itu namanya siapa. Jadi fungsi Rasul itu memperkenalkan nama Tuhan. Ya. Maka di dalam surat Toha misalkan Nabi Musa ketika mendakwahkan, ya, ilahukum wa ilahu Musa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itulah Tuhan yang kalian harapkan dan Tuhanku yang sedang ku sembah itu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, perkiraan beliau menjadi nabi itu harusnya secara umur sama kayak Rasulullah, Pak. Nabi itu hampir semuanya umur 40 tahun. Nabi itu hampir semuanya umur 40 tahun. Dan setiap nabi sebelum diutus pasti sudah perlu. Beliau menceritakan tidak ada satupun nabi kecuali Ro'al Ghanam. Sebelumnya pernah jadi penggembala kambing. Yang kedua, beberapa ulama menyimpulkan setiap nabi mendapatkan wahyu pada umur 40 tahun, sama seperti Rasulullah. Karena itu adalah usia dewasa dan matangnya manusia. Seperti itu ya. Lah Nabi Ibrahim berarti umurnya berapa? Ya kita bisa bayangin di Sahih Bukhari Nabi Ibrahim sunat umur 80. Sunat. Ya, itu pun sunatnya pakai kudam, pakai cangkul, Pak. Ya. Jadi enggak pakai Musa, kalau Musa itu adalah silet. Kalau ini enggak pakai sikin yang artinya pisau, pakainya kudam. Kudam itu begini, Pak, ya. Itu sunatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sunat umur berapa? 80. Wah, kita bisa kebayang berarti Nabi Ibrahim umurnya sangat panjang, betul. Makanya tadi beliau hidup di di Ur di Babilonia itu sangat lama. Paling tidak beliau sampai jadi nabi itu umur 40 tahun, lalu kemudian setelahnya lewat sedikit masih ada di sana beliau. Begitu ya. Dan ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal. Ya. Paman dari Khadijah radhiyallahu anha. Beliau ketika mendapat pengaduan Rasul melihat sesuatu di Gua Hira, maka beliau kemudian juga menyampaikan, oh itu adalah malaikat yang dulu datang kepada Ibrahim, Isa, termasuk semua nabi, termasuk sekarang datang kepadamu. Ya, berarti kedatangan Jibril itu tetap ya, malaikat yang bagian menyampaikan wahyu siapa? Jibril. Yang nemuin Nabi Ibrahim siapa berarti? Ya Jibril, cuman Nabi Ibrahim gak dapat kitab. Nabi Ibrahim dapatnya suhuf. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Pengen tahu isinya suhuf Ibrahim apa? Ya surat Al-A'la itu. Surat Al-A'la itu isinya adalah suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran doang, enggak sampai berbentuk kitab. Ya. Jadi kalau hanya berbentuk lembaran, isinya semuanya perintah-perintah dan juga larangan-larangan dan hukum-hukum serta berbagai macam ramalan-ramalan, maksudnya nubuat, maka itu kita sebut namanya suhuf. Kalau kitab berarti jumlahnya berhalaman-halaman. Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf, tidak mendapatkan kitab. Seperti itu ya. Karena umat pada waktu itu pokoknya dituntun nyembah Allah saja dan meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kemudian ditambah lagi sholat. Udah itu doang, Pak, syariatnya. Enggak ada syariat lain waktu itu. Jadi manusia pokoknya dikembalikan ke jalan yang benar itu dulu. Gitu. Jadi artinya Nabi Ibrahim menjadi nabi perkiraan umur 40 tahun, dan yang mengirimkan wahyu dan memperkenalkan dia siapa Tuhan semesta alam yang ada dalam pikiran Ibrahim selama ini adalah Allah, dan nama Allah itu apa saja dijelaskan semuanya, ya. Itu semuanya kejadian perkiraan pada umur 40 tahun, dan kemudian Nabi Ibrahim masih sempat tinggal setelah umur 40 tahun itu berada di wilayah Irak, lalu kemudian barulah setelah itu pindah ke Syam. Makanya disebutkan bahwa Syam atau Palestina atau secara khususnya adalah Damaskus itu merupakan mahjar Ibrahim, tempat hijrahnya Nabi Ibrahim yang pertama. Tempat hijrahnya Nabi Ibrahim yang pertama.
Lalu kemudian tempat hijrah yang kedua adalah ke Mesir tadi, begitu ya. Jadi barakallahu fikum. Jadi secara perkiraan sekitar umur 40 tahun, sama seperti nabi-nabi yang lainnya. Apakah enggak ada nabi yang diutus sejak kecil? Ya, nabi masih kecil udah langsung diutus. Beberapa ulama menyebutkan ada, yaitu Nabi Isa. Tapi kata para ulama, oh bukan. Soalnya Nabi Isa pada waktu itu, waktu masih digendong ibunya, pada saat difitnah ibunya berzina oleh orang-orang Yahudi, ya, lalu ditambah lagi kalimat-kalimat yang enggak enak, maka Nabi Isa kemudian turun. Saya ini adalah, ya, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya. Betul, barakallahu ya. Dan juga di surat Maryam. Jadi dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun, ya. Jadi disitulah Nabi Isa alaihissalam kemudian menyampaikan bahwa saya qala ini Abdullah ataniyal kitab, aku adalah hamba Allah, aku diberi kitab suci dan aku, ya, akan menjadi nabi. Tapi para ulama mengatakan itu belum jadi nabi, itu baru diberikan ilham bisa ngomong seperti itu. Karena habis itu Nabi Isa kembali lagi digendong ibunya, kembali digendong. Apakah bisa ngomong? Ya nggak bisa ngomong, Pak. Ngomongnya pas lagi di fitnah doang, ngomong. Makanya kata Rasulullah ada 4 bayi yang bisa bicara sewaktu kecil. Tapi ya bukan bisa bicara terus, bukan. Pas lagi dibutuhkan ngomong dia. Ya. Tapi begitu udah selesai, udah balik lagi seperti anak kecil, masih digendong, masih disusuin. Ya, seperti itu. Jadi Nabi Isa juga sama. Baru kemudian kitabnya datangnya dan Jibril datangnya pas umur 40 juga. Seperti itu. Sehingga Nabi Isa perkiraan ya umur 40, lalu kemudian memperjuangkan Islam di sana selama beberapa waktu, dan kelak akan turun lagi ke dunia, dan di dunia akan bersama umat Islam selama 40 tahun juga. Ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Baik, mungkin ada yang lain barangkali? Oh gimana Pak? Oh ya, gak apa-apa, dituntaskan. Barakallahu fikum. Yang kedua, pada saat Nabi Ibrahim itu mulai di Makassar itu, kan diusir sama ayahnya kan? Betul. Azar. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan bahwa dia bersama dia, tapi dia mengatakan bahwa aku memohon. Betul, aku akan memohonkan ampun. Kemudian di sini kan belum ada perintah larangan mendoakan kepada orang kafir. Atau itu yang iya betul. kan sebetulnya di masa Nabi Muhammad ada. Betul. Bahwa Dilarang memintakan ampun untuk orang kafir. sepanjang hidupnya Nabi Ibrahim ini masih mendoakan ayahnya atau gimana? Oh iya, barakallahu fikum. Jadi begini, memang betul ya, kita sebagai orang Islam ini tidak boleh mendoakan mohon ampun kepada orang-orang kafir yang sudah meninggal. Termasuk itu orang tua sendiri sekalipun. Kalau di surat At-Taubah, maka lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, ya, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak halal bagi seorang muslim untuk bagi nabi dan orang-orang mukmin, tidak halal bagi nabi dan orang-orang mukmin memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, karena mereka itu adalah ashabul jahim, semuanya penghuni neraka. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim ditekankan lagi, ista'dzantu rabbi, aku pernah minta izin pada Allah untuk memintakan ampun buat ibuku, tapi Allah melarang. Lalu aku izin untuk ziarah dan Allah mengizinkan. Jadi Nabi Muhammad SAW izin berziarah ke tempat ibu beliau diizinkan. Tapi ketika izin memintakan ampun tidak diterima. Nah, kemudian yang selanjutnya bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini diceritakan oleh Ibnu Athir dalam Al-Kamil fit Tarikh. Beliau itu menyampaikan, Pak, walaupun engkau itu musyrik, walaupun engkau itu nyembah patung, bahkan pembuat patung sekalipun, Pak, aku tetap pokoknya akan memintakan ampun. Kamu siangnya nyembah patung, malam aku akan mintakan ampun. Ya, siang kau nyembah patung lagi, malamnya akan saya mintakan ampun. Sampai kapanpun pokoknya. Itu sebagai sebuah isyarat berbakti kepada orang tua itu ya memang tidak boleh dibatasin dengan agama sekalipun ya. Jadi seandainya orang tua kita non muslim sekalipun berbakti nggak putus, tetap wajib. Bahkan kita dikasih contoh se ekstrim itu. Bapaknya
Nabi Ibrahim adalah seorang musyrik pembuat patung. Ya, supaya kita semuanya jangan sampai bapak saya emang orang nggak bener, nggak usah dibaktiin begitu. Oh, nggak bisa. Teladan kita se ekstrim itu begitu. Nah, dalam hal ini Nabi Ibrahim alaihissalam di situ illa an mau'idatin wa'adaha. Ya. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya. Di surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha." Dan tidaklah istighfar yang dilakukan Ibrahim siang malam untuk bapaknya itu bukan karena Nabi Ibrahim sedang durhaka kepada Allah, tapi karena Nabi Ibrahim sudah janji sama bapaknya, Pak, pokoknya walaupun kau musyrik tetap akan aku mintakan ampun. Ya. Tapi setelah Allah melarang, falamma tabayyana lahum annahum aduwwul lillahi tabarra'a min. Ya. Tatkala sudah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah memusuhi Allah setelah tahu Tuhan semesta alam, maka tabarra'a min. Nabi Ibrahim menyatakan, baik Pak, saya enggak akan mendoakan lagi. Karena Bapak sudah memusuhi Allah. Bapak lebih senang nyembah patung ketimbang nyembah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim juga menghentikan itu, Pak. Jadi sebelumnya Nabi Ibrahim mintakan ampun siang malam sebagai sebuah janji. Karena pernah ngomong begitu sebelumnya. Dan pantang bagi seorang Ibrahim untuk mengingkari janji. Sampai akhirnya turun penjelasan dari Allah, siapa bapakmu dan kenapa kamu gak boleh mintakan ampun. Seperti itu ya. Nah, termasuk nanti dalam hal ini kisahnya Nabi Nuh, itu anaknya sendiri juga gak boleh dimintain ampun kalau memang gak muslim. Yaitu kisahnya Kan'an. Ya, pada waktu itu Nabi Nuh yang ngomong, ya, qala rabbi inna bani min ahli, ya, wa inna wa'dakal haqqu wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, janjimu benar-benar telah engkau jalankan ya Allah. Semua manusia sudah tenggelam termasuk anak-anakku juga. Ya Allah, tapi aku sayang anakku ya Allah. Enggak bisakah diampuni begitu biar besok ketemu lagi? Kan'an. Ya. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Akhirnya Allah jawab di surat Hud apa? Nuh, anakmu itu sudah bukan anakmu lagi. Ya. Innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu sholih. Memintakan ampun untuk orang kafir itu bukan Allah turunkan. Itu isinya begini, kalau kita melihat di dalam riwayat hadis yang versi lengkap, Al-Baqarah sampai surat Al-A'raf itu adalah Taurat, Pak. Al-Baqarah sampai Al-A'raf itu adalah Taurat. Isinya, konten-konten hukumnya itu hampir semuanya mirip dengan Taurat. Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan Al-Quran itu adalah merupakan ringkasan dari kitab paling pertama sampai kitab paling terakhir, itu semuanya terangkum dalam Al-Quran. Nah, antara surat Al-Baqarah sampai surat Al-A'raf itu adalah merupakan apa? Merupakan ya isi daripada Taurat, ada semua di situ. Yang selanjutnya antara surat Al-Anfal ya sampai yang ayat-ayatnya itu ratusan pokoknya, itu semuanya adalah Injil. Dari Injil. Ya. Nanti kalau mungkin barangkali jenengan ikuti pengajian, mungkin barangkali Ustadz Ahmad Kainama atau mungkin Donditan atau siapa begitu ya. Beliau pasti mereka paham karena mereka udah pernah baca kitab Alkitabnya, Taurat Injilnya, maka mereka akan ngerti mana yang punya relasi, hubungan. Kemudian yang ketiga, adapun yang ayat-ayat pendek di belakang itu Pak, yang kalimat yusabbihu isinya puji-pujian pada Allah, itu diambil dari ya Zabur. Kalau orang Nasrani nyebut Mazmur. Ya, Zabur. Itu isinya puji-pujian pada Allah. Jadi zaman Nabi Dawud itu syariatnya pokoknya memuji-muji Allah, Pak. Memuji-muji Allah dengan kalimat yusabbihu, dzikir, kalimat dzikir maksudnya ya. Jadi amaliyahnya ya ada puasa, ada yang, tapi amalan paling besarnya mereka itu dzikir. Berzikir, menyebut nama Allah. Sehingga kalimat ayat-ayat atau surat-surat yang diawali dengan yusabbihu, sabbaha, itu isinya puji-pujian semuanya untuk Allah. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir, yang benar-benar asli untuk Nabi Muhammad, kata ya Rasul sendiri, itu adalah Al-Mufassal, yaitu surat-surat pendek, perkiraan mulai dari ya juz 29 ya sampai juz 30, itulah yang benar-benar tidak ada di Taurat, Injil maupun Zabur.
Itu asli benar-benar ya Allah kasihkan untuk Nabi Muhammad sendiri, surat-surat pendek yang ada di belakang. Loh, lah berarti Al-Qur'an jiplak dong? Bukan jiplak, Pak. Al-Qur'an itu meluruskan, muhaiminan. Jadi Taurat itu isinya hukum, tapi dibelokkan oleh orang Yahudi. Injil isinya hukum, dibelokkan oleh orang Nasrani. Mazmur isinya pujian, dibelokkan oleh orang Yahudi yang mengaku sebagai penganut Daud. Ya. Maka Al-Qur'an datang ini adalah muhaimin untuk menjaga versi aslinya. Dulu Taurat aslinya isinya begini, Injil isinya begini, Zabur isinya begini, dan dapat bonus yaitu surat-surat Al-Mufassal, surat-surat yang ayatnya pendek-pendek, ya, yang merupakan materi dakwahnya Nabi Muhammad nanti selama beliau di Mekah. Seperti itu. Jadi itu. Apakah ini ada hubungannya dengan masalah pada waktu itu? Betul. Ya. Jadi wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Dan tidaklah kami mengutus rasul kecuali pakai bahasa setempat. Liyubayyina lahum. Di dalam surat Ibrahim ya ini ya. Liyubayyina lahum. Supaya bisa menjelaskan kepada mereka apa yang mereka alami, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Dan itu adalah merupakan dakwah yang benar-benar dakwah yang merakyat, Pak. Yang bisa diterima itu kalau seandainya menggunakan bahasa setempat dan sesuai dengan problematika setempat. Sehingga dari situlah zamannya Nabi Sulaiman, beliau kemana-mana naiknya angin. Itu akan disegani orang karena orang pada waktu itu memuja sihir. Seperti itu. Zamannya Rasulullah itu masyarakat memuja syair. Maka Allah turunkan kitab suci dengan kualitas sastra yang di atas rata-rata, di atas segala-galanya, begitu ya, karena sesuai dengan kondisi. Nanti Nabi Isa yang lagi berkembang zaman beliau adalah ilmu kedokteran. Nabi Isa dikasih kemampuan menghidupkan orang, ya, ini kedokteran manapun nggak bisa ini kalau yang kali ini, begitu ya. Jadi betul, setiap Nabi itu mereka membawa kitab suci dan membawa amanah untuk menyelesaikan problem masing-masing. Nah, Al-Quran ini kenapa kok diisi kumpulan dari Taurat, Zabur, Injil, bahkan Suhuf Ibrahim, Musa pun masuk di dalamnya. Karena kita bisa bayangkan gini, Pak, zaman Nabi Nuh itu maksiatnya cuman musyrik. Zamannya Nabi Lut itu maksiatnya cuman homoseks. Zamannya, pokoknya begitu ya, setiap zaman itu maksiatnya paling 1-2. Nah, zamannya Rasulullah itu maksiat komplit, Pak. Semuanya ada. Ya musyrik, ya zina, ya miras, semuanya ada. Makanya Allah kasih kitab yang diintisarikan dari semua kitab yang pernah ada dalam perjalanan hidup manusia, begitu ya. Jadi artinya disinilah kita bisa sedikit mungkin menarik kesimpulan bahwa setiap nabi maka datang membawa solusi buat umat masing-masing. Termasuk kita yang hidup di akhir zaman, solusi kita ada di dalam Al-Quran. Kenapa lafadz Quran itu jarang banget spesifik, seringnya umum, Mbak, supaya bisa diberlakukan dimanapun dalam zaman seperti apapun. Sama kayak dulu Wali Songo ketika dakwah di Indonesia, ya, Syekh Subakir, ya, karena orang masyarakat Magelang ketakutan sama setan di Gunung Tidar, ya akhirnya datang ke sono sebagai tukang ruqyah, Pak. Ya, masyarakat itu segen banget kalau ada yang bisa ngalahin jin waktu itu, begitu ya. Syekh Subakir datang sebagai tukang ruqyah. Begitu juga Sunan Gunung Jati sebagai seorang, ya, yang punya keahlian spesifik untuk masyarakat. Sunan Ampel, ya, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, ya, Sunan Bonang dan lain-lain. Mereka semuanya punya keahlian sesuai dengan masing-masing, ya, posisi mereka. Ada yang ahli pertanian, ada yang ahli pengobatan, ada juga yang ahli syair, ya, ada juga yang mungkin ahli budaya. Karena ya itu tadi, demi menjawab solusinya biar masyarakat ini bisa menyerap Islam nantinya seperti apa dengan mudah, mereka harus dibuat kagum. Dan ternyata itu jauh lebih mengena, begitu ya. Saya ada kakak kelas waktu di Gontor itu, Pak. Beliau ini seorang pelukis, Pak, pelukis, tapi kaligrafi. Nah, beliau ini dakwain orang kalau pakai Quran dan Sunnah dan mendakwai mereka pengajian, nggak ada yang datang, Pak. Sampai akhirnya bingung ini gimana masyarakat itu, sholat aja pada nggak mau di daerah Sragen, ya. Akhirnya beliau kemudian buat sumur di daerah yang paling kering, Mbak, buat sumur, lalu kemudian sampingnya bangunin musola
bangunin musola. Seperti itu. Sehingga mereka akhirnya dari situlah mulai, karena nggak ada sumber air dimanapun kecuali di situ, semuanya pada datang ke situ. Dan akhirnya setelah itu mereka itu diajak sholat mau. Padahal sebelumnya udah pakai ayat apa aja mental Pak ya. Seperti itu. Sudah pakai hadis apapun nggak masuk. Giliran pakai sumber air kena. Atau mungkin bisa kita lihat juga barangkali Ustadz Fadlan Garamatan, beliau ketika mendakwai orang Papua pakai apa? Sabun sama sampo. Karena orang Papua itu terbiasa tiap hari nggak mandi dan mengolesi tubuhnya dengan minyak babi. Ya, badannya diolesin itu terus tiap hari, Pak. Begitu mereka diajarin mandi, mereka badannya nggak gatal, tidur bisa nyenyak, memutuskan masuk Islam. Ternyata ya, jalan hidayah itu lewat sampo, Pak. Ya, jalan hidayahnya ternyata lewat sabun. Ya, itu belum bisa diomongin qala Allah Ta'ala qala Rasul, Pak. Masih belum. Nanti kalau sudah mulai tumbuh iman baru ya kita belajar Al-Qur'an dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin begitu ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Oh iya. Baik, mungkin demikian, hayakumullah wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman dalam beragama dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan insyaallah mengikuti sirah nabawiyah ini sampai selesai, kenal dengan Rasulullah dan kelak dikenal juga oleh Rasulullah, singgah di telaga Rasulullah dan bahagia mendapat syafaatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.